liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asnadul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa kama qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam aidan, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnata rasulih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Jayadi dan segenap panitia penyelenggara Maulid Nabi yang dilaksanakan di Mushola Al-Falah, para alim ulama, para guru-guru kita yang hadir pada kesempatan malam ini, yang sama-sama kita hormati dan juga kita banggakan kehadirannya. Al-Mukarram, Al-Mukarram, guru kita Al-Ustaz Muhammad Harun Rasid. Kemudian Ustaz Asman, Bapak RT Jarawirta, Bapak Haji Ahmad Satiri, juga yang saya hormati pada beserta keluarga dan warga Indonesia, Abah Heri beserta rombongan dan jemaah Majlis Habibah. Juga tentunya karena saking banyaknya izin kalau tidak disebutkan seluruhnya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takdir dan hormat saya kepada yang hadir pada kesempatan malam kali ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah. Malam hari ini kita masih diberikan sehat walafiat. Malam hari ini kita masih diberikan kekuatan. Malam hari ini masih diberikan kemampuan. Malam hari ini masih diberikan rasa mahabbah, rasa cinta kepada Allah dan baginda Rasulullah, dan juga masih diberikan rasa ingin mengabadikan diri kita dalam sebuah akhlak yang besar, yaitu berada di majlis maulid. Mudah-mudahan langkah dan kehadiran kita, kebersamaan kita malam hari ini menjadikan bagian kita bisa bersama-sama baginda Rasul nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal. Salawat beriring salam juga mudah-mudahan disampaikan ke haribat panutan salam Nabi Rasul, baginda kita yang agung, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada seluruh keluarga, sahabat, para pengikutnya, mudah-mudahan kita dipilih menjadi bagian daripada umatnya. Nanti di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, malam ini kita bisa hadir, malam hari ini bisa duduk, malam hari ini bisa bersimpuh, bisa berkumpul bersama-sama di majlis maulid ini, tentunya karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, karena adanya rasa cinta, adanya rasa mahabbah kita kepada junjungan kita yang agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, dasar
hadir kita malam kali ini adalah karena kita ingin selamat hidup kita di dunia, ingin selamat hidup kita di akhirat, dan bahagia di dunia serta bahagia di akhirat. Baru bangun tidur nih ngantuk aja, kenyang kali. Maulid Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam yang hari ini diperingati menghantarkan kita menuju ukhuwah Islamiyah, menuju ukhuwah wataniyah, dan juga menuju kepada rasa kebersamaan yang hakiki dari Allah kepada kita, kebahagiaan yang sejati menjadi bagian taruhan kita hadirnya kita di Allah yang bersama. Ya, bobos ini dulu aja Maya. Walhasil kalau bukan karena ingin meniru baginda Nabi, kalau kita ingin berkah karena adanya baginda Nabi, yakin malam ini kita tidak akan hadir di makom yang bahagia ini, di makom yang baik ini, dan di haflah yang penuh dengan keberkahan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan majlis maulid ini menghantarkan kita menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghantarkan kita menjadi hamba yang agung di hadapan Allah, menghantarkan kita menjadi umat Rasul yang diakui oleh baginda Rasul, dicintai oleh baginda Rasul, disyafaati oleh baginda Rasul, dan juga dikumpulkan oleh baginda Rasul dalam qaulul Nabi, qaulnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita termasuk umat Rasul yang bahagia. Amin ya rabbal alamin. Hajinya malam Selasa. Sebenarnya malam kali ini atau saat ini jadwalnya bukan saya, Pak. Jadwalnya bukan saya, Bu. Guru kita dan juga saya tadi kalau berbicara saat ini sebetulnya udah kehabisan makanan, kehabisan materi. Pak RT tadi udah habis dibakar sama dia. Makanya saya kali ini nggak lama, nanti 10 menit ke depan saya sudah beres. Bisa? Sebagai hikmah dari maulid kita yang pertama, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Sayyid Ja'far di dalam kitabnya Al-Baghdadi, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidan hayan tawaddu. Kita sudah ada. Masa dewasa. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling besar rasa malunya dan juga sangat besar rasa tawaduknya. Orang yang rasa besar rasa malunya, besar rasa tawaduknya di hadapan Allah dan di hadapan sesamanya, sehingga ini yang menjadikan baginda Rasul menjadi lebih agung di hadapan Allah dan para manusia. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau meniru, mencontoh baginda Nabi tidak salah, karena Nabi adalah figur yang betul-betul mampu mencontohkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ucapannya yang lemah dan lembut, tutur katanya yang santun, kemudian perbuatannya yang sopan, menyenangkan ke setiap orang. Jangankan makhluk Allah namanya manusia, binatang pun merasa nyaman dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pulang. Ntar dulu. Baginda Rasul ini sangat takut kepada Allah. Dari rasa tawaduknya itu menaikkan derajat baginda Rasul di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mencontohkan kebaikan yang luar biasa untuk para umat yang ingin meniru akwaliyah dan ahwaliyah baginda Nabi. Tukang foto. Hatinya yang suci dan bersih, ucapannya yang begitu luas, dan juga tutur katanya yang membuat orang yang mendengarnya menjadi bahagia dan senang. Begitu juga perbuatan-perbuatan baginda Nabi yang begitu menjadikan orang yang melihatnya bahagia di dalam kehidupannya. Alhamdulillah. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita contoh baginda Nabi. Tema kita malam kali ini menanamkan keteladanan Nabi Muhammad SAW untuk mencapai tujuan dunia
contohnya begini Pak, kalau tujuan kita dunia akhirat ingin sampai, kalau dunia akhirat cita-cita kita ingin terkabul, tiru aja baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin menjadi orang fakir yang bahagia, maka contohlah fakirnya baginda Nabi yang karena tawadhunya beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari fakirnya menjadi agnia. Tapi bukan berarti Nabi fakir, Allah telah memampukan segala-galanya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, baginda Nabi itu senang kepada fakir dan masakin. Bahkan wayat di rumah ngantuk ya. wayamudu al-qawm, Abdullah lagi video. senang kepada fakir dan miskin, senang duduk bersama orang-orang fakir dan miskin. Kenapa? Salah satu di antara makhluk Allah yang nanti di hari kiamat dalam surga, mereka adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin yang tanggung jawabnya di hadapan Allah lebih kecil daripada yang lain. Ya orang fakir kan, orang miskin nggak punya apa-apa. Ketika ditanya, kamu hartamu dari mana? Hartamu dipakai untuk apa? Hartamu diberikan kepada siapa? Ya karena yang Goyang-goyang tangannya. Allah sedikit, karena dia juga meminta yang sedikit. Yang sedikit itu menjadikan dia selamat di hadapan Allah. Pertanyaan dari Allah begitu mudahnya dia jawab. Ya Allah, saya bahkan cuma punya segini doang, nggak ada yang lainnya. Itu pun sudah saya berikan kepada para fakir miskin yang lain. Sudah diamanahkan sesuai dengan petunjuk Allah dan juga petunjuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya selesailah sudah permasalahan orang fakir dan orang miskin karena sedikitnya perhitungan yang akan dihitung dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ya'mudu ma'al Nabi itu senang kalau ada sahabatnya yang sakit, beliau senang menjenguk. Nah, bagaimana dengan kita kalau kita mau mencontoh meniru baginda Nabi? Saudara kita sakit, tetangga kita sakit, kawan kita, sahabat karib kita ada yang sakit. Kalau ingin mencintai baginda Nabi serta ingin meniru baginda Nabi dalam amalia perbuatannya, maka jenguklah saudara-saudara kita. Terlebih kalau orang tua kita sakit. Karena orang tua itu sakitnya ada beberapa alternatif. Pertama, sakit karena penyakit yang dia derita. Dua, orang tua kita itu orang tua ada yang sakit karena menahan rasa rindu terhadap anak-anaknya. Ada yang sakitnya sakit jantung, ada takut. Ada yang sakitnya sakit bisul, ada yang sakitnya sakit puyeng, ada yang sakitnya sakit berbagai macam sakit. Kemudian yang kedua, ada yang diderita oleh orang tua di mana mereka itu sakit karena menanggung beban yang sangat panjang, rindu dan kangen terhadap anak-anaknya. Satu, kangen karena ingin dijenguknya. Nah, ini laluan buat kita. Sudah seberapa jauh kita menjadi orang tua pada saat kita ada. Kemudian mendoakannya, menghiburnya, memberikan kebahagiaan atasnya, apalagi kalau sampai bisa memenuhi hajat kebutuhannya. Alhamdulillah. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau orang tua kita masih ada, kita jenguk berapa hari dalam seminggu? Seminggu berapa kali kita jenguk orang tua? Sekali itu pun maksa. Ditelepon udah 7 kali. Orang tua kita masih ada, jenguklah orang tua kita. Sayangi, berbaktilah kepada orang tua. Itulah pengabdian kita kepada orang tua, kepada Allah. Kalau kita ingin menjunjung tinggi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lo kamera dulu lah. Saya mau orang tua sudah tidak ada, orang tua sudah wafat. Jenguk, tengok. Lo kamera video. Kemudian sidang datang di kubur. Doakan mereka keduanya. Kemudian mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Dan mohon kepada Allah agar dilipat gandakan pahala kebaikannya. Dan juga mohon kepada Allah agar perjuangan hidupnya waktu membesarkan kita itu dicatat oleh Allah dan dibesarkan oleh Allah pahala kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Maka tidak lupa
wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkan kedua orang tuaku. Mereka besar jasa-jasanya, mereka banyak dan berat perjuangannya. Mereka telah membesarkan aku sampai bisa seperti ini. Dialah yang telah membesarkan ibu dengan ibu. Dialah yang telah membesarkan badan jasmani dan juga dia telah membesarkan mentalku. Itulah doa terbaik kita kepada Allah untuk orang tua. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat. Orang tua yang masih ada, yuk kita senang, kita sering nengokin, sering kita doain, bahkan senangkan sesuai dengan kemampuan kita. Sering bagi kalau ada, jangan minta bagi. Kemudian doakan orang tua kita setiap waktu sepanjang saat habis sholat, doakan orang tua Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka disitulah letak Allah akan mengangkat martabat dan kedudukan kita dengan kebahagiaan hidup di dunia sampai di akhirat. Mudah-mudahan Kotor kakinya dong. Kakinya kotor, jangan injek celana ayam putih ini. Jangan injek celana ayam putih. Kamu habis kena tangan. Itu akan menjadikan kita hidup bahagia, hidup senang, Iya, ini kan itu karpet. dan juga akan diangkat Itu kan ubin, kotor. Allah dicukupkan kehidupan